Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Guru Trihatmojo. Pertemuan kedua praktikum permodelan dan simulasi sistem kelas 04 TIDE 001 jurusan Teknik Industri Universitas Pamulang. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Visio 2013 ya teman-teman, di mana saya memiliki tugas praktikum pertemuan 2 ini yaitu membuat diagram alir ya, floket. Jadi diagram alir, di mana di sini ada soal-soalnya ya. Yang pertama, tujuan dan manfaat dari diagram yang saya buat, fungsi masing-masing filter ketika saya membuat diagram alir, dan deskripsikan diagram alir yang saya buat. Lalu yang D, hasil output. Oke, ini sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini pada aplikasi Excel ya, untuk biar agar mudah. Nih ya, ini pertemuan 2 jawaban saya. Apa tujuan dan manfaat dari diagram yang saya buat? Tujuan dari floket yang saya buat yaitu untuk mengetahui proses produksi panel listrik ya. Karena saya di sini mengambil produk panel listrik yang dapat dipahami secara singkat berdasarkan tahap-tahap di floket yang berlandaskan teori umum dari peraturan Boyle. Jadi diagram alir ini menjelaskan proses awal sampai proses akhir pembuatan panel listrik ini sesuai standar Boyle ya. Manfaatnya agar kita dapat membentuk suatu standar produk ya. Jadi kalau ada urutan proses, kita bisa membuat standar produk. Walaupun panel listrik itu isinya banyak ya, macam-macam, tapi sedikit separuhnya lah kita bisa membuat standar agar produksi lancar. Jika tidak distandarkan maka akan menghabiskan DLOH, bahkan material pun akan terbuang. Maka dari itu ini manfaatnya bisa membuat standar. Oke. Lalu yang B, fungsi masing-masing filter. Nanti ketika kita akan membuat diagram alir itu di aplikasi Visio kita akan menggunakan menu home untuk mengatur huruf, membuat sambungan garis antar shapes dan lain-lain ya. Menu home sering kita jumpaikan. Lalu menu basic, dimana itu untuk mengatur warna ya, nanti akan lebih rinci di aplikasinya langsung. Lalu ada kotak perintah shapes, itu untuk memilih shapes yang kita inginkan. Ada cross function floket, itu arah dari floket yang kita buat dari horizontal atau vertikal. Kalau horizontal dari kiri ke kanan, kalau vertikal itu dari atas ke bawah. Saya nanti milih vertikal ya teman-teman. Lalu ada basic floket shapes, itu untuk menambahkan shapes yang kita butuhkan ya, kotak atau apapun yang kita inginkan. Nah ini di basic ini nanti ada swimlane itu untuk membuat tabel dengan arah vertikal. Terus shape star itu berbentuk lonjong ya. Tadi pilihan shape yang lonjong atau kotak. Kalau kotak berarti shape proses ya. Itu fungsi-fungsi filter yang ada di aplikasi. Nah, deskripsikan diagram alir. Nah ini sudah saya deskripsikan ya, berbentuk tabel, di mana nanti saya menggunakan titel di dalamnya itu yaitu diagram alir proses produksi panel listrik PT Endok Smooth Kito. Oke ya teman-teman. Lalu ada fungsi itu bahan baku. Star itu persiapan bahan baku ya. Lalu proses 1 sampai proses 20 itu dari awal pengerjaan hingga finishing packing ya teman-teman. Langsung saja, ini setelah C kan D meminta kita untuk membuat di aplikasi Visio. Langsung saja kita buka aplikasi Visio 2013 ya teman-teman. Mungkin ada yang lebih terbaru. Nah setelah sampai sini kita pilih ke ini, cross functional floket. Nah lalu kita pilih
create ya. Nah, ini sudah vertikal ya, jadi kita pilih yang ke arah bawah. Karena jumlah tabel ini, jumlah kolom ke bawah ini tergantung dari function ya. Fungsinya ada 4, maka jumlahnya juga harus ada 4. Kita tambah saja, kita tarik ya ini, kita klik, tahan, pindahkan ke sini. 2, 1 lagi, oke. Sudah ya teman-teman, kita besarkan dikit biar lebih enak. Oke. Lalu sudah ada 4. Star n itu tadi di sini star itu lonjong, berarti lonjong juga ada 4. Kita ngambil dari basic focus shapes ya. Ini star n, kita tarik, taruh sini paling atas, lagi paling atas, paling atas. Nah, setelah itu ini ada proses 1 sampai 20, berarti kita pakai kotak, pakai ini, nanti kita pakai yang ini ya teman-teman. Proses ini ada 20 buah nanti ya, tapi kita lihat dulu karena itu ada 4 kolom, kita bagi 4. Nah, kita mulai kan pembuatan saya itu dari pemotongan sampai dengan assembling rangka baja. Ini ada 7. Ini ya teman-teman, saya blok di sini ada 7. Langsung saja ini kita tambahkan untuk fungsi pertama ya, 7. 1, 2, 3. Kita kecilkan ya teman-teman biar nggak terlalu besar. Baru 3. Langsung kita copy aja dari sini biar sama besarnya. 4, 5, 6, 7. Kita atur aja di sini teman-teman. Oke. Di sini ada 7, lalu yang dari sini hingga sini ada 5 ya teman. Berarti ini khusus yang tengah, proses tengah. Ada 5 seperti ini. Ini kita copy lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sejajarkan. Namun ini harus lebih ya, karena proses 1 ini nanti akan bergabung assembling ya. Assembling itu perakitan, harus lebih ke sini ya. Jadi nanti ketemu di sini. Nah, ini jaraknya kita tentuin sendiri saja teman-teman, mau agak renggang ataupun tidak, terserah teman-teman ya. Kalau saya sih agak renggang. Nah, seperti ini ya saya teman-teman. Nah, ini sudah 1, 2, terus ini yang ketiga. Yang ketiga ada 5 juga. Ada 5, kita ini langsung saja sini. 5, 3, 4, 5. Ini juga harus lebih ya teman-teman. Harus lebih. Ini agak renggang juga. Satu, 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4. Oke, 5 ya. Jadi setiap ada proses assembling itu harus melebihi dari setiap kolom. Tidak apa-apa, nanti kalau memang berlebih akan kita hapus ya teman-teman. Oke, setelah ini baru kita copy ya teman-teman. Yang dari sini dari awal kita copy dulu ini. Ctrl C. Kita copy ke title. Ini title. Kita klik 2 kali saja.
langsung kita taruh tengah teman-teman. Ada function 1 kita copy juga, kita klik 2 kali, tempel. Ada function 2 kita copy, ya. Ada function 3 kita copy juga teman-teman. Ada function 4, nah ini teman-teman, saya tidak memberikan contoh hingga selesai, saya akan memberi satu deret saja karena lama ya, waktunya terbatas teman-teman, rekaman saya. Nah ini desain, jadi nanti saya akan ngambil ini start function, udah saya masukkan semua. Di start ini cuman saya ambil dari sini, lalu proses 1 sampai beberapa proses saja ya, tidak semuanya. Nanti saya akan tunjukkan hasil akhirnya. Ini kita masukkan ke sini, start berbentuk lonjong ya teman-teman. Habis start kita proses 1, habis proses 1, proses 2, proses 3. Nah setelah itu nanti di sini akan ada, terus intinya lebih di sini dia akan menyatu ke sini, dan titik satuannya itu adalah assembling ya teman-teman. Ini saya ambilkan assembling. Nah, assembling di sini ya. Sebelumnya ini tadi masih ada di tabel ya, tidak saya jelaskan karena waktu terbatas. Ini langsung saja tahapnya, beri konektor ya, dari home ke konektor, kita tarik, tahan, tarik ke bawah, tarik, tahan, setiap titik, tarik, tahan ke bawah, tarik, arahkan ke sini. Nah ini nanti modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi diagram alir itu fungsinya itu proses dari awal nanti bertemu. Sistemnya sih bagiannya paralel, cuman dia akan bersatu ya, bersatu sampai ke packing nanti ya, packing ini darahnya. Nanti ini seperti ini modelnya. Nah seperti ini ya, ini jadi di satu titik terakhirnya itu packing ya teman-teman. Saya tidak menjelaskan sampai selesai, saya sudah membuat. Jika sudah, nanti ini di Ctrl A, langsung Ctrl C aja ya, copy, baru dipindahkan ke lembar kerja Word ataupun Excel. Saya di sini pakai Excel. Nah ini yang sudah jadi ya teman-teman, yang sudah saya buat. Nanti tadi kan udah saya copy nih, saya paste di sebelahnya. Nah setelah di copy nanti dia bentuknya akan seperti ini ya teman-teman. Tuh akan, nah seperti ini ya yang tadi. Oke, saya hapus dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman, diagram alir proses. Ini sesuai yang tugas saya tadi, ini deskripsi saya. Dimana ini ada bahan baku baja, tembaga, breaker, aksesoris ya. Nanti di sini ada pengecatan baja, terakhirnya di sini ada assembling antara baja dengan CU. Nah, terus CU dengan di sini kan CU dengan breaker. Ini bertiga akan bertemu juga, jadi di sini ada assembling antara rangka baja, tembaga CU dan breaker. Nah ini keempat juga akan bertemu di aksesoris, jadi dari assembling rangka baja, tembaga CU, breaker, dan bertemu dan diberi aksesoris ya, lalu masuk ke quality control, pengetesan sistem panel, dan packing. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Cukup mudah ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.